Tidak lagi kebijaksanaan dalam trading ini bukan lagi ditentukan kapan kita harus top up, kapan kita harus entry dan exit ya, tetapi kapan kita harus stop trading. Ketika kita sudah memulai, tidak ada hal yang bisa kita lakukan dan kita pikirkan kecuali apa? Top up ya, top up, MC top up lagi ya kan, muncul orang baru, loss lagi ya kan, nggak bisa top up lagi, udah kehabisan modal jadi IB, jadi mentor, nanti muncul lagi orang-orang yang baru. Halo teman-teman, kembali lagi di Ato Podcast dengan saya Lea, di mana kalau teman-teman senang dengan pembahasan seputar dunia trading, di sini tempatnya. Hari ini tema kita Stop Trading Index, tahu kapan harus lanjut dan tahu kapan harus berhenti. Sebenarnya ya, ini tema yang cukup menarik karena ini berawal dari pembahasan saya dengan teman-teman trader beberapa hari yang lalu. Ada satu pembahasan yang cukup lucu, yaitu mereka bertanya ke saya, Lea, sebenarnya saya ini di trading banyak ruginya, tapi saya ini bingung kapan saya harus berhenti untuk sementara, kapan saya harus berhenti selamanya. Masih banyak keraguan dan kebimbangan di diri teman-teman. Oleh karena itu saya mengajak trader profesional yang mungkin dapat menjawab pertanyaan teman-teman trader, kebimbangan teman-teman trader mengenai kapan mereka harus lanjut, kapan mereka harus berhenti, yaitu Om GF. Halo Om GF. Halo Lea. Ya gitu Om GF. Jadi sempat saya singgung tadi, menurut saya memang banyak sih teman-teman trader yang mengalami kebimbangan ini. Mereka merasa kehilangan arah, mereka bingung kapan harus lanjut, kapan harus berhenti. Saya merasa sebagai seorang trader profesional yang tentunya Om GF sudah lama nih berkecimpung di dunia trading, Om GF pernah lah di fase seperti itu. Nah, saya pengen tanya Om GF, sebenarnya ya Om GF, apa sih yang terjadi pada teman-teman trader di fase kebimbangan seperti itu? Oke Lea, ini temanya menarik sekali ya, karena saya yakin ya semua trader di luar sana pasti pernah merasakan fase kebimbangan setelah kemudian mengalami kerugian di trading ya Lea. Dan saya memberi nama ya, itu limbo psikologis ya. Jadi di mana fase seorang trader mengalami kegalauan ya kan, kebingungan apakah saya harus lanjut atau berhenti sementara atau stop selamanya ini ya kan. Dan saya yakin teman-teman yang sekarang sedang melihat podcast ini pun pasti juga pernah berada di fase itu. Nah, di fase ini saya juga sering menyebutnya sebagai fase pencarian jati diri Lea. Karena begini Lea, biasanya kita trader ini ya, dari awal kita trading kan biasa semangat ya Lea. Kita dipenuhi penuh dengan kepercayaan diri ya kan. Kemudian kita di dalam pikiran kita nih berharap bahwa ya industri ini benar-benar bisa menghantarkan kita untuk menjadi financial freedom ya. Tetapi pada akhirnya ternyata tidak semudah itu. Biasanya orang akan di fase pertama MC ya mungkin masih percaya diri, tapi di fase kedua, di fase ketiga, nah di sini nanti orang sudah mulai bingung ya, cari arah, cari dewa penyelamat Lea. Jadi saya rasa semua trader pernah mengalami itu. Jadi sebenarnya yang berbahaya itu kalau di dunia trading memang bukan cuma market saja, tapi kehilangan arah. Betul. Saat mengalami kekalahan ya Pak ya. Betul ya, betul. Jadi begini, ketika kita sudah kehilangan arah, apalagi sudah MC berulang kali, sudah kemudian kehilangan finansial yang cukup besar ya, kita akhirnya biasanya tidak akan percaya dengan diri kita sendiri. Kita akan mencari dewa penyelamat lah ya. Kita akan terus mencari dewa penyelamat. Siapa sih orang yang bisa menyelamatkan kita? Siapa sih orang yang bisa membantu kita untuk recovery? Kita mulai cari buku, kita mulai cari grup-grup trading, kita sudah mulai cari konten-konten, sampai akhirnya biasanya kita mulai mengidolakan seseorang biasanya tuh Lea. Jadi kita mulai ini kayaknya nih yang paling bagus ya kan, akhirnya tapi setelah dicoba ternyata kok sama aja gitu kan. Nah biasanya di fase ini
fasenya trader paling rentan, paling rapuh. Nah, biasanya akan muncul tuh orang-orang yang menawarkan untuk kemudian membantu recovery. Nah, biasanya muncul dewa penyelamat ya kan, karena memang kita lagi nyari dewa penyelamat gitu kan. Nah, tapi yang terjadi adalah Lea, justru kebanyakan dewa penyelamat ini ya, mereka adalah orang-orang yang punya kepentingan di broker. Jadi seolah-olah yaudah saya akan bantu recovery, ya kan. Bagaimana caranya? Saya akan bantu semaksimal mungkin, ya kan. Tetapi akhirnya yang terjadi justru kembali lagi, jatuh lagi di lubang yang sama, MC lagi, ya kan. Akhirnya inilah yang menyebabkan kenapa kemudian banyak trader akhirnya berakhir skeptis terhadap industri ini, karena sudah jatuh di lubang yang sama. Kemudian sudah mengidolakan seseorang, berharap orang membantu, juga tetap jatuh di lubang yang sama lagi. Akhirnya itu tadi lah ya, melahirkan skeptis yang luar biasa. Jadi jangan heran Lia, saya selalu sampaikan sama tim bahwa di industri ini sangat keras. Akan banyak orang-orang yang skeptis, orang-orang yang tidak percaya, menghujat dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar karena mereka ini adalah orang-orang yang sudah terluka di industri ini. Nah, dan yang paling miris lagi lah ya adalah ketika kita sudah, ini biasa ya, ini hal yang mungkin tidak pernah dibahas di luar sana ya. Jadi ketika seseorang mengalami kerugian di market, itu biasanya melakukan hedging lah ya. Jadi ini banyak yang terjadi di broker-broker lokal ya yang saya tahu ya. Jadi ketika mereka terjadi kerugian, maka biasanya marketing ataupun marketing ya, mereka akan menganjurkan untuk kunci hedging. Jadi setelah hedging, setelah kemudian melakukan hedging, maka dia disarankan untuk top up dengan dalih untuk menyelamatkan akunnya. Nah, ini sangat berbahaya lah ya. Kenapa? Karena disinilah biasanya orang menghalalkan segala cara untuk top up. Jadi menghalalkan segala cara untuk top up dengan dalih ingin menyelamatkan tadi, berhutang, jual aset dan lain sebagainya. Jadi, nah tetapi yang terjadi adalah setelah kemudian top up, apa yang terjadi? Ternyata ya masih sama. Kenapa? Karena keadaan akunnya ini memang sebenarnya sudah tidak bisa diselamatkan. Top up pun sudah bukan solusi. Makanya banyak trader itu tidak lagi sekedar kehilangan uang ya. Mungkin dari awal mungkin dia cuma deposit $5.000, tapi akhirnya dia harus habis $50.000, $30.000 ya kan, lebih besar daripada itu. Kenapa? Karena tadi top up, hutang dan lain sebagainya. Makanya industri ini, rugi di trading ini ya mengerikan lah ya. Kita tidak hanya kehilangan finansial, tapi bisa juga kehilangan reputasi dan lain sebagainya. Karena itu tadi dengan dalih ingin menyelamatkan kan. Nah, dan ini terus terjadi di industri ini sampai hari ini. Nah, itu dia Om. Kalau maaf ya, banyak yang berseliweran itu top up untuk recovery, top up untuk recovery. Betul. Padahal bagi Om GF justru itu yang paling berbahaya ya Om GF ya. Betul. Jadi menurut saya ya, top up kemudian tanpa top up itu bukan satu-satunya jalan ya untuk kita bisa pulih dari kerugian ya kan. Tetapi menurut saya kita hanya butuh sadar sebenarnya, karena ada masanya trading ini ya, tidak lagi kebijaksanaan dalam trading ini bukan lagi ditentukan kapan kita harus top up, kapan kita harus entry dan exit ya, tetapi kapan kita harus stop trading. Jadi inilah yang tidak pernah dimiliki oleh banyak trader ya. Jadi sebelum mereka memulai itu, mereka tidak punya parameter kapan sih saya harus stop trading gitu kan. Baik itu untuk stop sementara ya, atau kemudian lanjut stop sementara, atau kemudian stop selamanya. Ini parameter ini yang tidak pernah ada di dalam trader ya. Akhirnya yang terjadi, ketika kita sudah memulai, tidak ada hal yang bisa kita lakukan dan kita pikirkan kecuali apa? Top up ya, top up, MC top up lagi ya kan, sampai kemudian kita benar-benar sudah tidak bisa top up ya kan. Nah, ini yang terjadi lah ya. Nah, dan yang mirisnya lagi di industri ini adalah ketika kemudian seseorang sudah tidak bisa top up lagi karena mungkin modal sudah tidak ada, aset pun mungkin sudah kejual, mau maju modal udah nggak ada ya. Tapi kemudian mau mundur pun sudah serba salah nih ya kan. Nah, biasanya teman-teman trader ini akhirnya berubah menjadi marketing atau IB. Yang tadinya dia berawal dari trader sejati ya kan, akhirnya karena sudah kehabisan semua modal untuk trading, akhirnya mau nggak mau mereka menjadi IB ataupun menjadi marketing. Nah, disinilah yang kemudian
Fase kalau saya sebut apa ya, kayak lingkaran setan lah ya. Jadi lingkaran setan itu gini, saya trader ya, masuk di industri ini ya, menjadi trader ya kan. Setelah loss, saya sudah tidak punya modal untuk top up dan lain sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi IB ataupun mentor. Kemudian saya mengajarkan ilmu trading kepada orang-orang baru. Padahal saya sendiri sebenarnya belum membuktikan bahwa ilmu trading ini betul-betul bermanfaat buat saya gitu kan. Saya belum berhasil menerapkan ilmu trading ini untuk diri saya sendiri. Tapi mau nggak mau kan, saya harus tampil menjadi seorang edukator meskipun di belakang saya dapatkan komisi dari IB, mau nggak mau nih ya, karena posisinya kan ya keluarga mungkin butuh makan dan sebagainya. Jadi nah ini kayak lingkaran setan lah ya. Jadi orang akan terus terjebak, muncul orang baru, loss lagi ya kan, nggak bisa top up lagi, udah kehabisan modal jadi IB, jadi mentor, nanti muncul lagi orang-orang yang baru. Jadi menurut saya ini adalah satu hal yang harus kita perhatikan di industri ini. Dan saya paham ya, teman-teman IB, teman-teman mentor di luaran sana sebenarnya nggak ada yang punya niat untuk itu gitu. Tapi memang keadaan yang memaksa mereka untuk kembali di industri ini dengan cara yang berbeda, beralih peran lah kalau saya bilang, mungkin begitu lah ya. Lingkaran setan ya Pak ya. Betul. Yang Bapak bilang. Tapi memang banyak sih Pak, Benar. banyak yang sebenarnya di luar sana berseliweran. Betul. Tapi kembali lagi yang Bapak bilang bahwa tidak ada yang mau seperti itu. Betul. Itu semua karena keadaan. Nah, berangkat dari sana, apakah ada solusi atau apakah ada cara yang dapat dilakukan oleh teman-teman trader untuk mengukur dirinya sendiri Pak? Oke. Kesalahan pertama, yang pertama ya, menurut saya kesalahan paling fatal seseorang ya sebelum terjun di industri trading ini sebenarnya adalah mereka belum memetakan finansial kapasitasnya. Itu kesalahan paling fatal. Finansial kapasitas ini bertujuan untuk mengukur sebenarnya sejauh mana sih penghasilan mereka ya kan, kemudian dana yang akan ditradingkan, keseimbangannya seperti apa. Kira-kira kalau loss bagaimana? Ini kalau kita bilang risk appetite ya. Berapa ketika misalnya risk appetite-nya tercapai ataupun batas resiko yang siap dia tanggung itu tercapai, maka sebenarnya itu adalah salah satu parameter mundur. Kalau dilanjutkan kan akan berefek kepada finansialnya ya, finansial ataupun kebutuhan primernya. Nah, ketika ini sudah terganggu dari awal sudah kita petakan, sebenarnya kan nggak perlu terjadi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman trader tidak punya stop trading index. Jadi mereka tidak punya batasan kapan sih saya harus stop trading. Saya merumuskan 3 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah parameter finansial. Ketika finansial sudah mengganggu kebutuhan primer, maka itu sudah warning keras ya. Warning keras untuk kemudian kita harus stop ya. Nah, kemudian yang kedua parameter mental. Ketika kita sudah mulai kita sudah mulai mulai stres, mulai nggak bisa tidur, kemudian mulai berpikir konsentrasi pekerjaan, bisnis, bahkan di keluarga juga sudah mulai terganggu, ya kan? Itu juga salah satu parameter mental ya. Kemudian yang ketiga adalah parameter moral. Moral ini efeknya juga terjadi di trader ya. Kita sudah mulai untuk berbohong sama mungkin istri ya kan, sudah berbohong sama keluarga, sudah mulai berbohong sama lingkungan, sudah mulai berpikir untuk jual aset, sudah berpikir bahkan mungkin ke arah kriminal pun bisa terjadi gitu loh. Mungkin yang ada di kepala kita nih bagaimana caranya terus menambah. Wah, kayaknya enak nih kalau saya punya modal besar. Gimana pun caranya, apa yang harus saya lakukan gitu. Ini kan sudah satu parameter yang muncul dalam diri seorang trader dan kita harus jujur itu gitu loh. Nah, jadi stop trading index ini adalah salah satu alat diagnosa yang saya ciptakan ya untuk kemudian mengukur apakah kemudian seorang trader, dan ini independen lah ya. Jadi menurut saya kita butuh satu arahan ataupun satu solusi ya, di mana mengukur mengukur apakah kita benar-benar layak lanjut atau stop sementara atau stop selamanya nih ya kan. Karena tanpa parameter yang independen ya itu tadi, takutnya kan ketemu lagi sama orang yang punya kepentingan di broker lah ya. Yeah. Nah, ketika mereka punya kepentingan di broker ya tidak ada hal yang diberikan kecuali ya top up Pak. Bagaimana caranya supaya bisa top up ya kan. Nah, kan itu ya. Makanya parameter menurut saya
karena saya pernah ya di fase itu ya, di fase bingung apakah kemudian saya harus eh, lanjut atau kemudian stop sementara ataupun stop selamanya, maka dari sanalah kemudian ide ya stop trading index ini lahir. Dan saya tahu di luaran sana teman-teman trader banyak sekali yang sedang kebingungan akan hal itu dan bingung mencari tempat yang independen yang bisa memberikan arahan yang realistis gitu lah ya. Jadi stop trading index itu adalah alat yang Bapak ciptakan untuk membantu teman-teman dalam mengukur dirinya apakah mereka harus lanjut, harus berhenti sementara atau harus berhenti selamanya gitu ya Betul, Pak ya. betul. Kemudian Bapak tuh juga pernah eh, bilang bahwa stop trading index ini bukan cuman alat finansial, tapi juga alat moral ya Pak ya. Betul, betul lah ya. Jadi begini lah ya. Dalam keadaan bingung ya, ketika kita sudah parameter moral kita sudah tidak ada dalam diri kita, maka biasanya kita akan menghalalkan segala cara lah ya. Semua hal sudah nggak masuk dalam diri kita. Makanya kita butuh parameter yang betul-betul independen tadi yang seperti yang saya bilang. Dan stop trading index ini menurut saya bukan hanya alat untuk mendiagnosa, tetapi ini alat moral sebenarnya ya kan. Karena pada endingnya kelak ya, seorang trader itu harus sadar ya. Bukan lagi tentang berapa kali kita menang, tapi kita harus sadar segala hal ya. Termasuk kapan kemudian kita harus mundur sebagai seorang trader. Jadi sadar itu bukan kemudian atau mundur itu bukan kemudian kekalahan dalam trading menurut saya ya kan. Tetapi kita sadar karena hal yang endingnya adalah kebijaksanaan itu muncul karena kita sadar ya kan. Sadar kapan kemudian kita harus mundur sebelum hancur berkeping-keping. Nah, menurut saya itu lah ya. Jadi kalau trader punya alat ini, teman-teman itu bisa tahu kapan harus mundur dengan terhormat loh ya. Betul, Bukan betul. mundur karena kalah, Betul. tapi karena sadar. Betul, Gitu ya Pak betul, ya. betul ya. Teman-teman mungkin teman-teman yang sedang menonton ini banyak dari teman-teman yang juga mengalami di fase yang sama. Bingung, kehilangan arah, nggak tahu kapan harus berhenti, kapan harus lanjut. Saya harap teman-teman benar-benar menyimak apa yang disampaikan Om GF. Kalau berhenti itu bukan berarti kalah, tapi karena kamu sadar. Dan Om GF sudah menciptakan alat diagnosis independen, yaitu Stop Trading Index, untuk membantu teman-teman dalam kebingungan kapan harus lanjut dan kapan harus berhenti dalam dunia trading. Kemudian mungkin Om GF punya final quotes nih buat teman-teman. Oke, jadi gini lah ya. Saya percaya gini ya, sukses dalam trading bukan ditentukan oleh seberapa sering kita menang, tetapi seberapa cepat kalian sadar kapan harus berhenti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena gini ya, karena kadang keputusan paling bijak dalam trading bukan lagi terkait tentang kapan exit dan kapan entry ya, tapi stop dan pulih. Nah, itulah ya. Pembahasan ini Om GF, jangankan trader ya, mungkin teman-teman yang mengalami fase yang sama. Saya saja nih sebagai lawan bicara Om GF kali ini, saya merasa pikiran saya itu benar-benar terbuka lah. Jadi selama ini memang kan kita selalu beranggapan bahwa kalau kita mundur itu berarti kalah. Tapi dalam dunia trading, kalau kita mundur itu bukan berarti kalah ya, tapi karena kita sadar, dan sadar itu yang akan menyelamatkan teman-teman. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan teman-teman kecuali diri teman-teman sendiri. Betul. Caranya bagaimana? Dengan jujur jujur sama diri sendiri. Betul Seperti itu ya Om GF ya. Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu Om GF podcast kita. Tapi jangan sedih karena kita masih akan banyak sekali podcast-podcast dengan tema yang lebih seru dari hari ini, dan tentunya yang akan membantu teman-teman lebih sadar, lebih terhindar lagi dari mungkin kerugian besar di dunia trading. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, dan teman-teman jangan lupa untuk mengaktifkan notification-nya karena di setiap minggunya kita akan mengupload berbagai podcast yang sangat menarik dengan Om GF tentunya. Teman-teman, saya Lea pamit undur diri, dan Om GF kami pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.